disebut baik di Papua belum tentu tahu. Se-Indonesia menyebut baik, di Malaysia belum tentu kita dikenali. Tapi kalau Allah sudah mengatakan ini hambaku yang baik, selangit dan bumi diperintahkan mengatakan itu yang terbaik. Sekarang yang mengatakan baik itu Allah lewat Nabi. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka tandanya ternyata bukan dunia. Jadi kalau punya mobil baru belum tentu jadi tanda kebaikan di sisi Allah, walaupun itu bagus. Kalau naik posisi jabatan tinggi belum tentu jadi tanda kebaikan, walaupun itu bagus. Kapan itu bisa semua menjadi baik? Yufaqihu fiddin. Ketika semua itu mengantarkan kita untuk mengenal Allah lewat tuntunan agamanya. Berbahagialah untuk belajar agama itu tempat terbaiknya di masjid, di majelis ilmu. Di antara sekian hamba Allah yang sedang beraktivitas, berbahagialah kita yang diantarkan ke Masjid Al-Hikmah ini, dan dari antaran dari sekedar standar dunia kepada orang-orang yang mencari akhirat. Maksud saya, yuk sebelum dimulai, kita belum mulai, ini baru mukadimah ya. Sebelum dimulai kita luruskan niat dulu. Kalau Allah sudah antarkan, sudah duduk, sudah mendengar, sudah datang penceramahnya, sudah hadir, belum juga membuat kita ingin tergerak lebih dekat dengan Allah, dengan cara apa lagi mesti diberikan hidayah. Bahkan Ustadznya pun hidayah juga gitu. Ya. Dua, apa kaitan dengan Isra Mi'raj? Kalau sudah sampai ke masjid, dia berusaha kemudian untuk terkoneksi dengan Allah. Apa bahasa Arabnya terkoneksi? 1 juta. Saya serius. Ya? Bukan 2 juta. Saya serius. 5 juta. Nah, yang tertinggi deh umrah. Waktu habis. Kelamaan habis nanti waktu ceramahnya. Ya. Bapak Ibu, terkoneksi itu, ya, terkoneksi itu bahasa Arabnya silatun, silah, terhubung kuat. Ya, pernah dengar silaturahmi? Pernah dengar? Hubungan kasih yang kuat, saking kuatnya berbeda tempat, berbeda ruang, itu pun masih memberikan perhatian. Jadi kalau sekarang kita ketemu, ngobrol, ketemu kawan, ketawa, senang, ngobrol, pelukan, itu belum silaturahmi. Karena orangnya ada di depan kita. Nanti kalau sudah pulang ke tempat masing-masing, kita ingat dengan kawan kita, kita kirim WA doakan, kita semangati dia, kita minta pada Allah kebaikan untuk dia, itulah namanya silaturahmi. Terhubung dengan kuat rasa kasihnya walaupun berada di tempat yang terpisah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah supaya terhubung dimanapun kita berada, dalam keadaan berdiri, bekerja, duduk, bahkan tidur, terkoneksi dengan Allah, sehingga dengan terhubung dengan Allah dijaga kita oleh Allah. Anda terkoneksi dengan pimpinan, diperhatikan oleh pimpinan. Terhubung dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah susah karena diperhatikan Allah, jadi mudah. Sempit rezekinya, diperhatikan Allah, luas rezekinya. Kaya, diberikan keberkahan di dalamnya, kaya dan tenang. Bu, di Quran itu kaya dibagi 3. 1, ada kaya saja, fauz namanya. 29 kali turunannya disebutkan di Quran, tapi kekayaannya tidak membawa ketenangan. Belum tentu tenang. Perhatikan, mudah aksesnya, nyaman hatinya, kaya dan tenang. Ibadah yang melatih kita tersambung dengan Allah supaya nyaman hidupnya, itu disebut sholat namanya. Hubungannya disebut silah, koneksi dengan Allahnya disebut dengan sholat. Diperdengarkan kalau kita menunaikan sholat, mudah diantarkan kepada kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan. Maka diperdengarkan di telinga kita setiap hari. Telinga bahasa Arabnya disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Dalam adzan 5 kali sehari diperdengarkan di telinga kita, setiap berganti waktu. Bangun tidur, perdengarkan di telinga ada adzan. Siang diperdengarkan lagi, sore sampai dengan menjelang malam sampai malam.
hayya 'alas shalah. Sudah terkoneksi belum dengan Allah? Katanya Anda minta dilapangkan. Yang punya sifat kelapangan fattah hanya Allah. Anda minta lapang tapi jauh dari Allah. Bagaimana bisa lapang? Anda minta sukses. Anda yakin yang punya kesuksesan Allah. Wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Dan ayat itu dituliskan di dalam Ka'bah. Jadi kalau masuk ke dalam Ka'bah, di antara ayat Quran yang terukir itu kalimat sami'na wa ata'na. Orang dulu begitu, makanya semua sukses dan bahagia. Ibu kenal Sayyidina Utsman enggak, Bu? Enggak kenal di mana? Ada yang kenal Utsman bin Affan. Coba lihat Utsman sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum sholat dengan setelah sholat. Coba lihat Umar bin Khattab. Coba lihat Abdurrahman bin Auf sebelum sholat dengan setelah sholat. Sebelum terkoneksi dengan Allah, Abdurrahman bin Auf itu pribadi biasa, kaya tapi terbatas. Tapi setelah dia sholat, setelah beliau sholat, yang tadinya puluhan tahun bekerja dapatnya sedikit, ternyata setelah sholat cuma 3 tahun jadi orang nomor 1 kekayaannya di Madinah pada saat itu. Setelah Nabi meninggal, hartanya dikumpulkan, dihitung. Saya pernah meriset khusus tentang Abdurrahman bin Auf ini. Hartanya kalau dikonversi, dihitung ke ukuran sekarang, itu berjumlah 72.000 triliun. Orang kaya kan 3. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ini kebangetan kayanya. Kapan? Setelah konsisten dalam sholatnya. Jadi ketika orang bertanya, hayya 'alas shalah, ayo sholat, terkoneksi. Sebelum dia bertanya, kenapa sholat ya Allah? Hayya 'alal falah. Kamu kan pengen bahagia. Dan engkau tahu aku yang punya kebahagiaan. Kenapa engkau tidak sujud kepada aku? Kamu pengen dapat tambahan ilmu, ingin lulus, ingin paham dalam ilmu, lulus dalam ujian, membanggakan orang tua. Engkau tahu aku yang menguasai pengetahuan. Kenapa engkau tidak sujud kepada aku? Dulu ketika diperintahkan sami'na wa ata'na, orang sekarang diperintahkan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami konfirmasi dulu. Kami dengar, kami tanyakan dulu. Kenapa 2 rakaat sholat subuh ya Allah? Kenapa tidak 3 saja? 2 saja masih tuntutan. Nah, ini gambaran pertama. Terkoneksi itu menjadikan kita mendapatkan perhatian luas di sisi Allah sehingga semua akses dibuka. Bagaimana jalan menuju ke situ supaya terkoneksinya baik? Saya tanya begini deh. Salatnya Abu Bakar dengan salatnya Umar, dengan salatnya Utsman, dengan salatnya Ali, sama tidak? Nah, pasti sama. Salatnya Abu Bakar dengan salatnya kita, sama tidak? Subuhnya 2 rakaat juga. Zuhurnya, kenapa jawabnya pelan? Kalau Abu Bakar salat maghrib 3 rakaat, kita sekarang salat maghrib berapa rakaat? 3. Kalau Utsman 4 rakaat isya, kita berapa rakaat isyanya? Baik. Saya tanya nih, Al-Fatihah yang kita baca sama enggak dengan Al-Fatihah yang dulu? 14 rakaat atau 15 rakaat? 17 rakaat. Ya kan? 2, 4, 4, 3. Pertanyaan besarnya, maaf, hasil dari sholat kita sama enggak dengan hasil sholatnya Abu Bakar? Jauh. Sama tidak dengan hasil sholatnya Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama. Pertanyaannya, kenapa kualitasnya bisa berbeda? Ya, jawaban paling gampangnya karena melihat mereka sholat di belakang Rasulullah. Karena mereka melihat siapa? Rasulullah. Kita yang tidak pernah melihat Rasulullah, yang tidak berada di belakang Rasulullah langsung dalam sholat, diberikanlah oleh Allah sebuah perjalanan abadi, mukjizat yang bisa dikaji, diingat-ingat, dan dari peringatan ini digambarkanlah kepada kita bagaimana cara sholat di belakang Rasulullah SAW. Dari peristiwa inilah turun nanti hadis-hadis menyampaikan orang-orang yang pernah sholat di belakang Nabi, begini cara sholatnya Nabi. Peristiwa itulah yang sekarang kita kaji, tiap tahun kita ingat-ingat, diingat itu dihadirkan peristiwanya,
untuk dipelajari, hasil pelajarannya diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan duduk, datang, tertawa, makan, pulang. Ya, itu bukan peringatan, karena peringatan itu dari kata mengingat. Supaya diingat, dari peringatan itu ketika ingat dipahami, dipraktikkan. Walaupun tidak salah ada snacknya. Halo, ya?